Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa Banjar TV, senang sekali kami berdua dapat menjumpai Anda kembali. Tentunya kali ini dalam Lintas Banua Sepekan, edisi Minggu 12 April 2020. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga keadaan Anda selalu sehat walafiat dan penuh semangat tentunya. Kali ini saya tidak sendiri, seperti biasa saya ditemani oleh rekan saya, Selianti Rizmi dan Herlina Luciana, dan seperti biasa nih selama 1 jam ke depan kami berdua akan menemani Anda dalam berita satu pekan ini yang tentunya sudah dipilih ya dalam Lintas Banua Sepekan. Ya inilah dia pemirsa Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Ya pemirsa, masih mewabahnya virus COVID-19, kali ini Gubernur Kalsel Sahbirun Nur telah melakukan aksi spontan, yaitu dengan membagikan masker kepada warga. Ini dibagikan di saat melintasi kota Banjarbaru. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepada warga yang ternyata masih banyak tidak mempergunakan masker saat beraktivitas di tengah pandemi COVID-19. Sementara itu pula, di tengah kesulitan ekonomi saat wabah virus COVID-19 ini, Gubernur Kalimantan Selatan bergerak untuk berkeliling dengan membagikan langsung ribuan paket bahan kebutuhan pokok kepada banyak keluarga di berbagai daerah. Beginilah aksi spontan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirun Nur atau akrab disapa Paman Birin, saat membagikan masker kain di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Banjarbaru. Dengan seorang diri, masker ini yang merupakan bantuan siswi dari Balai Latihan Kerja BLK Provinsi Kalimantan Selatan dibagi Gubernur Kalimantan Selatan sebagai bentuk kepedulian kepada warga yang ternyata masih banyak tidak mempergunakan masker di saat beraktivitas di tengah pandemi penyebaran COVID-19 coronavirus. Tidak hanya membagikan masker, Paman Birin juga memberikan anjuran kepada masyarakat untuk bisa berdiam diri di rumah seandainya tidak ada keperluan yang penting, serta membiasakan hidup sehat dan selalu menjaga kebersihan. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Beginilah kepedulian Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirun Nur, yang berkeliling bersama jajarannya hingga tengah malam, Jumat 10 April. Gubernur bergerak nyata di tengah kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat akibat wabah virus corona, seperti membagikan langsung ribuan paket kebutuhan pokok di kawasan Mantuil. Ini sedang kegiatan membagi sembako buat masyarakat. Tentu saja mudah-mudahan bermanfaat di situasi yang kita lagi sulit, dan kepada masyarakat kita semua, mari kita sama-sama menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian tetap di rumah, dan jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker. Mudah-mudahan kita selamatan bertahan. Aksi sosial ini dirasakan warga sangatlah bermanfaat, apalagi kebanyakan dari mereka telah dirumahkan oleh sejumlah perusahaan sehingga kehilangan penghasilan tetap. Sangat bagus banget kita kan gitu. Kami banyak banget terima kasih kepada Paman Birin kan, membantu masyarakat yang kada mampu, dan terutamanya terutama pas musim ini ya, ternyata banyak yang kada mau begawe dulu kan. Istirahat banyak. Jadi pas saja kan bantuan ini kan. Selain di Banjarmasin, bantuan serupa juga dibagikan ke banyak daerah yang sudah berlangsung sekitar 3 malam. Di kesempatan yang sama, turut diberikan bantuan masker agar masyarakat bisa menjaga kesehatannya dengan tetap menjaga jarak, memelihara kebersihan, serta tetap berada di rumah apabila tidak ada urusan yang mendesak. Gubernur berharap situasi ini bisa segera berakhir lewat kerjasama semua pihak. Erwin Yudanuari, Makfur, Banjar TV. Pemirsa, selanjutnya pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Sosial akan segera menyalurkan bantuan sembako kepada keluarga pasien dalam pengawasan atau PDP yang ada di Kota Banjarmasin.
Bantuan ini berupa bahan pangan tersebut akan didistribusikan langsung ke rumah keluarga korban. Ya, betul sekali. Dan juga sementara itu, menyusul banyaknya dampak akibat wabah corona, terutama dari segi ekonomi, ini Dinas Sosial Kota Banjarmasin akan mempercepat perlu penyaluran bantuan beras kepada ribuan warga yang tidak terdaftar dalam bantuan pangan non-tunai. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Sosial akan memberikan bantuan sosial berupa sembako kepada keluarga pasien yang dinyatakan dalam pengawasan atau PDP COVID-19. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, bantuan berupa 9 bahan pokok tersebut akan diberikan selama menjalani masa karantina. Tujuannya untuk meringankan beban keluarga yang bersangkutan. Pasalnya bagi keluarga yang dinyatakan positif tertular COVID-19, dilarang keluar rumah atau harus menjalani karantina secara mandiri. Karena kan berdasarkan anjuran dari pemerintah, bagi PDP itu wajib dikarantina. Dikarantina berarti dia meninggalkan pekerjaannya. Mungkin saja untuk kebutuhan pokok di rumahnya itu tidak bisa terpenuhi lagi. Oleh karena itu pemerintah kota akan memberikan bantuan bahan pokok kepada keluarga tersebut agar bisa lebih disiplin melakukan karantina mandiri di rumahnya. Jadi tidak keluyuran gitu. Nah, jadi diberikan bantuan bahan pokok selama 14 hari. 14 hari sejak ditetapkan yang bersangkutan sebagai PDP keluarganya. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu dan meringankan lah beban, dan juga ibaratnya membantu kepada masyarakat sekitar agar tidak was-was yang dinyatakan PDP ini. Ya, kalau keluyuran di jalan-jalan dan bisa terpapar. Sementara itu, berdasarkan informasi yang beredar, data PDP Kota Banjarmasin pada Senin 6 April berjumlah 10 orang. Tim Liputan Banjar TV. Menyusul banyaknya dampak virus corona terutama dalam segi ekonomi, Dinas Sosial Kota Banjarmasin akan mempercepat penyaluran beras kota atau RASKO. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, bantuan beras kota ini akan disalurkan kepada ribuan warga Banjarmasin yang sebelumnya tidak terdaftar dalam program bantuan pangan non-tunai. Jadi kebetulan harusnya beras kota ini disalurkan bulan depan, bulan Mei. Nah, karena dengan adanya dampak yang lumayan sangat terasa oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin, apalagi yang tidak menerima program dari pemerintah pusat berupa BPNT tadi, program sembako, itulah membantu warga miskin yang di luar itu kan, dan kita percepat untuk penyalurannya, paling tidak itu mengurangi dari beban pengeluaran dari masyarakat miskin itu sendiri. Lebih jauh, Iwan menjelaskan, bantuan beras kota merupakan program pemerintah kota yang rutin disalurkan setiap tahun. Hanya saja, tahun ini penyalurannya dipercepat lantaran adanya dampak corona yang mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama warga miskin dan tidak menerima bantuan pangan non-tunai. Tim Liputan Banjar TV. Pemirsa, selanjutnya ini pemerintah Kota Banjarmasin dalam waktu dekat berencana akan memberlakukan status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Ini menyusul semakin meningkatnya kasus positif corona yang ada di Kota Banjarmasin. Selain itu pula, guna mencegah penularan virus COVID-19 semakin meluas, ini pemerintah Kota Banjarmasin mulai memperketat pengawasan pintu masuk di perbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar, serta mendirikan posko di Terminal Kilometer 6 Banjarmasin untuk melakukan screening kepada warga yang datang dari luar Kalsel. Ya, betul sekali. Jadi diharapkan juga kepada warga Banjarmasin untuk tidak bepergian dulu keluar kota, begitu juga sebaliknya ya. Pemko Banjarmasin kini telah resmi mengusulkan status pembatasan wilayah berskala besar atau PSBB kepada pemerintah pusat melalui Gubernur Kalsel untuk diteruskan ke Kementerian Kesehatan. Langkah ini dilakukan untuk memutus penyebaran mata rantai COVID-19 dari luar daerah Kota Banjarmasin. Tidak hanya itu, usulan itu juga mengingat saat ini warga Banjarmasin yang terkonfirmasi virus corona jumlahnya terus meningkat atau bahkan menuju angka eksponensial. Jika hal itu disetujui, berbagai langkah dan persyaratan sudah dipersiapkan, terutama untuk ketersediaan bahan pokok yang dinilai sangat mencukupi. Sesegeranya disetujui sehingga kita di Kota
Banjarmasin bisa melakukan karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar. Semua persyaratan kami lengkapi, terutama untuk ketersediaan bahan pokok dari hasil rapat TPID di pengendali inflasi, kemudian cadangan untuk ketersediaan bahan pokok juga cukup, sehingga memenuhi persyaratan untuk kemudian kita melakukan PSBB di Kota Banjarmasin. Jika ini diterapkan, pemerintah kota dapat menutup akses keluar masuk Kota Banjarmasin, terkecuali telah melalui pemeriksaan yang sangat ketat dari posko perbatasan. Tidak hanya itu, Pemko Banjarmasin juga telah memperhitungkan konsekuensi jika nantinya diberlakukan PSBB, yakni menyiapkan anggaran 1,5 miliar rupiah per hari untuk menjamin kebutuhan warga miskin selama PSBB diberlakukan. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, masih berita mengenai usaha pemerintah dalam mengatasi COVID-19 ini, yaitu Pemprov Kalsel kembali mendapatkan bantuan alat pelindung diri atau APD dari gugus tugas nasional dan Kementerian Kesehatan, dan langsung didistribusikan ke beberapa rumah sakit rujukan, serta ke beberapa layanan kesehatan lainnya. Ya, selain itu juga alat pelindung diri ini untuk tenaga medis di Puskesmas Kota Banjarmasin sudah tiba sebanyak 300 buah dan sudah mulai dibagikan ke 26 puskesmas di Kota Seribu Sungai ini. Ya, semoga saja APD yang telah didistribusikan ini telah mencukupi ya, bahkan berlebih karena memang semakin meningkatnya kasus di Kota Banjarmasin. Dengan diangkut satu pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara, 60 koli atau 3.000 pasang alat pelindung diri, serta 8 koli atau 15.000 masker, bantuan dari Gugus Tugas Nasional Penanganan COVID-19 dan Kementerian Kesehatan tiba di Lanut Samsudin Nur, Banjarbaru. Kedatangan bantuan alat pelindung diri ini diterima dan Lanut Samsudin Nur Kolonel Penerbang Muhammad Taufik Aras, langsung diserahkan kepada perwakilan Gugus Tugas Pencegahan Pengendalian dan Penanganan COVID-19 Kalimantan Selatan. Menurut juru bicara Gugus Tugas Pencegahan Pengendalian dan Penanganan COVID-19 Kalimantan Selatan Muhammad Muslim, bantuan alat pelindung diri tersebut langsung didistribusikan ke beberapa rumah sakit rujukan yang saat ini menangani pasien COVID-19 serta ke beberapa layanan kesehatan lainnya untuk penambahan cadangan di tengah sulitnya mencari alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan. Oleh karena itu, beberapa bantuan yang diterima oleh gugus tugas langsung didistribusikan. Dan hari ini pun dengan dibantu atau diserahkannya sekitar 60 koli atau 3.000 koprol ditambah dengan 15.000 masker segera didistribusikan oleh gugus tugas melalui BPBD. Jadi APD-APD yang disalurkan diprioritaskan untuk penanganan dan untuk membantu safety para petugas yang menangani COVID-19, terutama di rumah sakit rujukan maupun rumah sakit milik pemerintah daerah, kabupaten, kota. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Ratusan alat pelindung diri atau APD yang dipesan pemerintah Kota Banjarmasin untuk para tenaga medis dalam membantu penanganan virus corona COVID-19 telah tiba sejak beberapa hari lalu. Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan saat ditemui di Balai Kota Banjarmasin. Disebutkannya alat pelindung diri APD kini telah tiba sebanyak 300 buah dan sebagian telah didistribusikan ke 26 puskesmas di Banjarmasin. Untuk itu APD bagi para tenaga medis saat ini tidak ada kendala. Ya, jadi alhamdulillah pesanan Pemko berkaitan dengan APD sudah datang. Jadi kita ada 300 APD di Dinas Kesehatan. Ditambah dengan penutup wajah itu kita punya 500. Jadi tidak ada kendala di Dinas Kesehatan berkaitan dengan APD. Ya, dan itu sebagian sudah didistribusikan di puskesmas dan rumah sakit kita, sehingga Banjarmasin alhamdulillah nggak ada masalah dengan APD. Ya. Berapa total Pak yang? Jadi APD baju itu ada 300, penutup kepala itu ada 500,
Kemudian masker bedah itu ada 1.000. Lebih jauh, Mahli menegaskan, adapun jenis APD tersebut diantaranya hazmat, masker N95, topi proteksi, sarung tangan, dan beberapa perlengkapan lainnya seperti termogon. Seperti diberitakan media massa sebelumnya, para tenaga medis di puskesmas di Kota Banjarmasin menggunakan APD seadanya atau tidak standar, seperti jas hujan dan topi proteksi yang terbuat dari mika plastik. Padahal Banjarmasin sudah masuk dalam kategori zona merah dan dinyatakan sebagai local transmission. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru donasikan gaji. Tetaplah bersama kami di Banjar TV.